Salah satu saja suku yaitu Topongko, itu orang Hutu dan sebagainya. Suku-suku yang ada ini jumlahnya tidak terlalu besar, tapi wilayahnya sangat luas. Yang mengherankan lagi, setiap suku itu punya tatanan tersendiri, punya budaya sendiri, punya masyarakat suku Madat sendiri, punya bahasa sendiri. Padahal berdempetan satu dengan yang lain. Contoh kecil, orang Hutu dengan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih atas kesediaan hadir teman-teman semua yang sangat tertarik dengan tema-tema sejarah ya. Hari ini kita lanjutkan diskusi yang kedua. Minggu lalu kita angkat tema tentang Wichudai ya, antara Cina Pamana dan Cina Daratan. Nah, hari ini sesi diskusi kita yang kedua itu mengangkat tema tentang awal peradaban Luo. Nah, ini tema juga yang sangat menarik nanti ya, karena dari sini uh, kalau kita bisa memahami awal peradaban Luo, maka kita bisa akan memahami sejarah dengan lebih komprehensif ya. Nah, jadi insya Allah hari ini sudah hadir bersama kita Kanda Nawawi Sangkilat yang jadi narasumber kita ya untuk hari ini untuk memperkaya konsep pemahaman kita tentang sejarah ya terkait dengan peradaban Luo. Nah, diskusi kita hari ini nanti akan dibagi beberapa tahapan ya, mungkin nanti pembuka atau pengantar ya, sekedar review sedikit tentang tema kita hari ini. Kemudian nanti masuk ke sesi narasumber, dalam hal ini Kanda Nawawi akan memberikan pandangan beliau ya, pemahaman beliau, keilmuan beliau tentang peradaban Luo ini. Dan yang terakhir nanti kita akan diskusi ya untuk memperkaya konsep kita tentang peradaban Luo. Oke, jadi saya mulai dari sejarah tentang uh, hadirnya ya, hadirnya komunitas awal yang ada di Sulawesi ya. Jadi menurut penelitian sejarah bahwa sekitar 40.000 tahun sebelum Masehi ya, maka kebudayaan pertama yang muncul di Sulawesi Selatan, Sulawesi ya termasuk ya, itu adalah di Liang-Liang ya. Ditemukannya dari penelitian ini bahwa ada manusia pertama ya, namanya Bese ya. Nah, ini Bese, manusia tertua di Sulsel yang ditemukan di Liang Paninge, sekitar Maros ya. Jadi misalnya banyak kars yang ada gua-guanya. Nah, di situ ditemukan manusia tertua ya, yang dikasih nama BC ya. Dan dari penelitiannya itu disebutkan bahwa umurnya itu sekitar 7.000 sampai 7.300 tahun yang lalu dari fosilnya ya. Nah, ini hasil penelitiannya. Kemudian, ah, ini sumber, jadi referensi yang sampaikan ini saya ambil dari beberapa literatur dan terutama ada juga di YouTube ya. Nah, tapi ini disclaimer lagi bahwa ini eh, tidak serta-merta kita harus percaya ya, karena sejarah itu kan tidak pasti, artinya pengetahuan orang tentang sejarah masa lalu tidak ada yang pasti kan, bukan ilmu pasti itu sejarah. Jadi semua orang punya sudut pandang nanti yang berbeda ya, tidak apa-apa ya, karena memang gitulah sejarah ya. Jadi eh, sejarah adalah kejadian masa lalu yang berusaha kita ungkap ya. Jadi kita harus rekonstruksi dan rekonstruksi itu bisa berbeda-beda setiap orang ya. Nah ini ada referensi bahwa tahun 500 sebelum Masehi di bagian Jazirah setelah setelah peradaban Liang-Liang tadi eh, muncullah peradaban Tuala dan di daerah Sulawesi Tenggara ada Moronene ya atau Muna ya. Kemudian di 300 sebelum Masehi sudah mulai ramai Sulawesi ternyata ini ya. Ini udah banyak migrasi dan lahirlah beberapa katakanlah ini suku ya atau peradaban awal ya. Toala, kemudian nanti ada Toraja ya, ada Tupungko ini yang menarik nih. Jadi ini di Luwu ini menurut referensi ini ya, ini lahirlah Tupungko. Jadi peradaban awal di Luwu kalau menurut referensi yang saya acu ini adalah Tupungko. Kemudian juga sudah ada Pomona, Mandar, dan Moronai. Kemudian di sebelah utara lagi ini ya Minahasa juga. Ini 3.000 tahun sebelum Masehi. Nah lanjut bahwa pada
masa 500 Masehi, ini makin ramai ya, dan muncullah namanya kalau di Bujasir tadinya Toala, ini berganti nanti menjadi Tougi. Jadi sudah ada eh, 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 Bugis di sini ya, Tougi. Kemudian di Luwu tadi yang menarik ini, Topongko tadi itu nanti terbagi dua. Ada Toriu dan ada Toliu. Atau kalau bilang mungkin ini daerah Toriu ini adalah Woyen Ryu atau di dataran tinggi ya, peradaban Highland gitu. Kalau Toliu atau Tolu itu adalah peradaban dataran rendah ya. Ya, ini menurut referensinya ya. Nah, kemudian ini yang juga menarik ini referensi. Ini kan mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut bahwa di dalam buku The Bugis karya Eras ya, di catatan kakinya itu di nomor 9 halaman 124 mengatakan bahwa sebenarnya pada mulanya kerajaan Lu itu atau wilayah Lu itu bukan kerajaan Bugis, melainkan kerajaan multi etnis yang lama kelamaan sebagai akibat proses perkawinan antar bangsawan di Sulawesi Selatan akhirnya dipimpin oleh sebuah elit yang mengaku Bugis. Dan kemudian dalam Surah Legaligo sangat jelas tampak bahwa penduduk Bugis tidak mengerti pembicaraan orang Luwu. Dan dalam sejarah Wajo, sekurang-kurangnya hampir sampai abad ke-15, orang Luwu dan orang Bugis masih bisa dibedakan. Dan ini memang dari sisi pemetaan ini, memang dari sisi wilayah, ini masih terpisah ya. Nah ini kalau kita lihat merujuk di referensi ini ya, bahwa Tougi dan Tolu dan Toriu itu, atau dalam hal ini Luwu, ini masih terpisah. Ya. Kemudian tadi ini Topongko, dari Topongko tadi, ada juga referensi mengatakan bahwa ini adalah Wotu ya. Artinya cikal bakal awal di Luwu ini adalah suku Wotu ya. Ya, mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut nanti. Ini akan menarik ya. Kemudian yang terakhir ini juga ada referensi dari saudara kita Aris dulu ya di grup sejarah dulu, Luwu ya. Dia berpendapat bahwa kata Luwu itu sebenarnya diambil dari bahasa Tae yang artinya malu ya artinya luas ya, dari kata malu artinya luas. Jadi kerajaan Luwu itu menurut beliau ya, jadi kita ambil aja referensi dari Aristoteles dulu ini bahwa artinya adalah luas, sehingga bangsawan Luwu itu sendiri di era Batara Guru menggunakan bahasa Tae. Belum ada suku-suku yang ada di tanah sebelah Celebes Luwu sudah ada mengisi kekosongan Bidang Pertiwi. Jadi menurut beliau Luwu ini berasal dari kata bahasa Tae ya, versi beliau ya. Nah, nanti kita kaji lebih lanjut. Mungkin dari sudut pandang lain dari Bang Sul, Pak Agus Salim ya, keluar Pak Pak siapa? Macam Pak keluar ya. Oke, mungkin itu pengantar ya. Jadi pengantar. Jadi sekarang kita masuk ke sisi inti kita, pemaparan dari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kita Waalaikumsalam pada hari ini warahmatullahi setelah kemarin kita bahas tentang perjalanan Saveri Gading ke Cina. Hari ini kita bahas tentang awal peradaban Luwu. Dari pengantar Pak Indar tadi itu bahwa kalau kita melihat bahwa orang-orang yang pertama datang ke Sulawesi ini yang paling tua itu tentu dari Sulawesi Selatan. Tepatnya yang berasal dari peninggalan-peninggalan seperti di gua-gua yang ada di Maros itu. Ternyata orang masuk di Sulawesi itu ada melalui beberapa fase. Ada yang dari Selat Makassar, itu yang masuk dari Mandar dan seterusnya. Kemudian khusus untuk Sulawesi Tengah ini juga agak menarik. Saya pernah diskusi dengan Sulit itu dari baratnya juga sekitar 4.000 tahun. Walaupun kalau kita melihat yang di Maros itu lebih besar.